Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wade Alivia Anwar dengan NIM 23660225 kelas AKT 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang diampu oleh Ibu Nita Hasnita, SAK, MEAK. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kewajiban dalam pemerintahan. Nah, materi ini akan membahas tentang pengertian kewajiban, klasifikasinya, pengakuan, pengukuran, prosedur pencatatan, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk pada materi definisi dari kewajiban. Nah, kewajiban adalah hutang yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi pemerintah di masa depan. Artinya, setiap beban atau tanggungan yang harus dibayar oleh pemerintah karena transaksi atau kebijakan sebelumnya itu disebut dengan kewajiban. Nah, kewajiban ini wajib diungkapkan dalam laporan keuangan agar dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah serta menentukan apakah kewajiban tersebut termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi kewajiban. Nah, kewajiban dalam akuntansi pemerintahan itu diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh temponya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, seperti utang PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, atau utang jangka pendek lainnya. Nah, yang kedua itu ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Seperti utang dalam negeri, utang luar negeri, utang obligasi, serta utang jangka panjang lainnya. Nah, klasifikasi ini penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, materi selanjutnya yaitu pengakuan kewajiban. Nah, jadi kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut timbul atau ketika dana pinjaman diterima oleh pemerintah. Menurut PSAP nomor 9, kewajiban dapat muncul dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Misalnya pemerintah menerima barang atau jasa dan wajib membayar. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran, yaitu ketika pemerintah memiliki kewajiban atas dana yang belum dibayarkan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu akibat interaksi pemerintah dengan lingkungannya. Dan yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah, yaitu ketika pemerintah secara resmi menetapkan adanya tanggung jawab keuangan. Jadi, kewajiban ini diakui apabila besar kemungkinan akan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dan nilainya dapat diukur secara andal. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kewajiban. Jadi, pengukuran kewajiban dalam akuntansi pemerintahan dilakukan berdasarkan nilai nominal, yaitu sebesar jumlah yang harus dibayar oleh pemerintah. Nah, ada beberapa jenis kewajiban yang harus diukur. Yang pertama itu ada utang kepada pihak ketiga, artinya dicatat sebesar jumlah yang belum dibayar atas barang atau jasa yang sudah diterima. Nah, yang kedua itu ada utang transfer. Nah, ini diukur sesuai nilai yang ditetapkan dalam peraturan untuk disalurkan kepada entitas lain. Nah, yang ketiga ada utang bunga. Ini dicatat sebesar bunga yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Nah, yang keempat, bagian utang jangka panjang. Diukur sebesar jumlah angsuran yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima, utang PFK. Ini dicatat sebesar pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak terkait. Jadi, jika kewajiban menggunakan mata uang asing, nilainya dikonversi ke rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, dengan cara ini, nilai kewajiban mencerminkan besarnya tanggung jawab pemerintah secara nyata. Materi selanjutnya yaitu prosedur kewajiban. Nah, dalam akuntansi pemerintahan, kewajiban memiliki saldo normal di sisi kredit, artinya bertambah jika dikredit dan berkurang jika didebit. Nah, untuk kewajiban jangka pendek, pencatatan ini dilakukan ketika kewajiban muncul, seperti saat timbul utang kepada pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang PFK.
Sedangkan kewajiban jangka panjang dicatat saat pemerintah menerima pinjaman dan akan berkurang ketika dilakukan pembayaran angsuran pokok. Nah, pencatatan kewajiban dilakukan dua basis, yaitu basis akrual untuk laporan operasional dan neraca, serta basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Dengan prosedur ini, posisi kewajiban pemerintah dapat dicatat secara tertib dan akurat. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pengungkapan kewajiban. Nah, pengungkapan kewajiban dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan, agar pengguna laporan dapat memahami secara lengkap tanggungan keuangan pemerintah. Nah, adapun informasi yang harus diungkapkan, yaitu yang pertama ada saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, agar terlihat berapa kewajiban yang segera harus dibayar dan yang jatuh tempo di masa depan. Nah, yang kedua ada jenis utang dan tanggal jatuh tempo, supaya diketahui kepada siapa pemerintah berutang dan kapan harus dilunasi. Nah, yang ketiga ada bunga pinjaman yang terutang serta tingkat bunganya, artinya untuk menunjukkan beban biaya atas utang pemerintah. Yang keempat ada restrukturisasi utang jika ada, artinya seperti perubahan jangka waktu, pengurangan bunga, ataupun penjadwalan kembali pembayaran. Nah, yang kelima ada pengungkapan pinjaman, yaitu kewajiban yang telah melewati jatuh tempo tetapi belum dibayar. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, biaya pinjaman yang dikapitalisasi, artinya jika ada biaya pinjaman yang dimasukkan ke dalam nilai aset. Dengan pengungkapan ini, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu kewajiban akuntansi pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang, diakui saat kewajiban timbul atau dana diterima, diukur dengan nilai nominal, serta dicatat secara akrual. Seluruh kewajiban juga harus diungkapkan secara transparan, agar laporan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai akuntansi kewajiban dalam pemerintahan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.